Udah kayak gini masih mikirin cerita perusahaan. Pak, Ayuna itu istri aku, Ma. Dia korban dari perusahaan ini. Kamu nggak usah ngomong seolah-olah kamu paling peduli ya, Rafka. Kalau bukan karena ambisi kalian, Ayuna nggak mungkin diculik, Pak. Apa Mama masih mikirin uang lebih penting daripada nyawa? Jaga bicara kamu, Rafka. Udah cukup. Angkat, Mas! Angkat, Mas! Makasih ya sayang hari ini. Kamu udah seharian membela. Semoga gak cuma hari ini. Besok, lusa, sampai selamanya kita bisa terus kayak. Iya, Syah. Ngapain sih dia teleponin kamu terus? Gak usah diangkat. Loh, Syah, kalau dia mau ngomongin hal yang penting gimana? Kamu tuh lupa sama janji kamu ya? Kamu kan udah janji sama aku. Katanya kamu mau cuekin dia, gak mau peduliin dia. Gimana sih? Mana mungkin sih aku lupa sama janji aku. Udah tenang aja, Syah. Ya. Udah. Beneran ya? Iya. Dah. Makasih ya. Aku pulang dulu. Udah pulang ya, udah pulang sana. Kamu ini istrinya Rafka bukan sih? Mana ada suami saya nggak peduli itu sama istrinya? Ya Allah, Mas Rafka. Sebegitu gak pedulinya kamu sama aku, Mas. Aku benar-benar butuh kamu, Mas. Dan kamu reject telepon aku. Udah, sekarang gini aja. Kamu hubungi mertua kamu, Dharma. Saya mau ngomong sama dia. Buruan! Pak, saya mohon. Saya minta tolong lepasin saya. Saya nanti akan ngomong ke keluarga masalah ini. Saya juga akan bicarakan ke perusahaan. Saya yakin warga pasti akan mendapatkan keadilan. Saya janji. Percaya sama saya. Mana udah cepat hubungin itu disuruh. Apa tuh pengen ngomong ya? Telepon Dharma sekarang. Saya mau ngomong sama dia, cepetan. Iya. Buru! Iya. Cepetan. Sayang, gak usah kamu peduliin demonstrasi tadi ya. Mereka kampungan aja. Sebentar. Iya, Ayuna, ada apa? Pak, tolongin Ayuna, Pak. Ayuna disekap warga, Pak. Kamu disekap warga? Iya, Pak. Warga menuntut perusahaan untuk membayar kompensasi kerugian akibat kerusakan dari 5 perusahaan, Pak. Oke, kasih tahu Papa. Kamu di mana sekarang? Dharma Mahardika. Kamu harus tanggung jawab atas segala perbuatan yang udah kamu lakuin. Atau menantu kesayangan kamu sebagai taruhannya. Tolong,
Jangan sakiti mantu saya. Sementara ini dia aman. Tapi ingat satu hal, jangan pernah berani-berani lapor polisi. Atau urusan ini bakal jadi panjang. Ingat, saya nggak main-main. Saya... Halo? Kenapa sayang? Ayuna kenapa? Sebentar. Aku harus telepon Rafka. Rafka, malah di saat genting seperti ini, dia nggak bisa dihubungin. Iya kenapa sih? Ayuna disekap warga yang demo di kantor. Situasinya menguntungkan aku. Kalau Ayuna celaka, Rafka nggak akan bisa punya anak dan semua harta Mas Dharma akan jadi milikku. Angkat telepon dong. Mati terus. Aku harus selamatkan Ayuna. Udah sayang, nggak usah buru-buru. Atau kita lapor polisi aja. Gak bisa, Ma. Ini masalah keselamatan Ayuna. Dan kalau Ayuna sampai kenapa-napa, ini keselamatan Rafka juga. Apalagi nama baik perusahaan. Ayuna emang pembawa sial. Jadi nyangkut-nyangkut kan perusahaan kita. Kalau polisi sampai terlibat dan ikut menyelidiki, mereka pasti menemukan banyak kesalahan di perusahaan kita. Ya udah kalau gitu sekarang kita tunggu dulu. Sampai Rafka pulang kita bicarakan sama dia apa yang harus kita lakuin. Oke? Oh iya, tadi Ayuna nelpon. Ada apa ya? Lihatnya nanti aja kali ya. Lagi nyetir juga. Di rumah aja. Udah nyampe rumah belum ya? Telepon ah. Lama banget sih ngangkatnya. Apa belum nyampe ya? Ya, halo Syil. Sayang, hai. Aku udah di rumah ya. Kamu udah nyampe rumah belum? Ya, ini aku baru sampai rumah. Sayang inget ya. Pokoknya kamu harus selalu kabarin aku. Supaya hati aku tenang. Oke? Iya Sheila. Nanti aku kasih kabar. Aku masuk dulu ya. Bye. Oke, bye sayang. Rafka, kamu kemana aja? Papa tuh coba hubungin kamu terus. Handphone aku lowbat, Pak. Emang ada apa? Jadi kamu nggak tahu kalau Ayuna itu diculik sama pendemo-pendemo itu? Ayuna diculik? Iya, dia diculik sama warga. Mereka nuntut ganti rugi karena masalah limbah perusahaan. Berarti gara-gara... Tadi Ayuna nelfon tuh gara-gara itu? Papa udah telepon polisi belum? Papa nggak mau melibatkan polisi. Karena ini pasti akan pengaruh pada citra perusahaan kita.
Malam, Pak. Bu, sudah ada kabar tentang Ibu Ayuna dari penculiknya. Mereka belum menghubungi lagi. Mereka pasti minta kompensasi, Pak. Gimana kalau kita pakai dana CSR? Itu kan dana sosial. Jadi, dengan begitu kita bisa menyelamatkan Ibu Ayuna. Gak bisa. Dana CSR itu bukan cuma dana sosial, tapi itu citra perusahaan. Citra, Ma. Udah kayak gini masih mikirin cerita perusahaan. Ma, Ayuna itu istri aku, Ma. Dia korban dari perusahaan ini. Kamu nggak usah ngomong seolah-olah kamu paling peduli ya, Rafka. Kalau bukan karena ambisi kalian, Ayuna nggak mungkin diculik, Pak. Apa Mama masih mikirin uang lebih penting daripada nyawa? Jaga bicara kamu, Rafka. Udah cukup. Pak, Diam. Saya harus mikir. Papa kita nggak bisa turutin warga, karena kalau sekali kita turutin, mereka akan melunjak. Ya, kamu benar. Udah saatnya kita gunakan tim keamanan perusahaan. Papa akan hubungin mereka. Rafka! Masih mikirin Citra? Ini nyawa istriku! Nyawa apa? Arta, ikut saya. Kenapa belum ada respon juga ya? Si Dharma sama sekali nggak jawab ancaman kita. Suaminya juga. Kayaknya kita udah salah nyekap menantunya Dharma. Sabar aja dulu, Tom. Kita tunggu aja dulu. Tapi kalau memang mereka nggak ada respon, baru kita viralin, ya kan? Nah, bener tuh Bang. Kalau viral, seenggaknya walaupun kita masuk penjara, warga tuh tetap dapat keadilan. Halo, Halo? Ayuna di mana? Di mana istri saya? istri Bapak baik-baik aja. Ada sama kami di sini. Buat apa istri saya kan tidak bersalah? Dia tidak tahu urusan kantor sama sekali. Kenapa istri saya yang diculik? Kalau gitu, bayar dong kompensasi atas kerugian kampung kami. Kami nggak nuntut macam-macam kok. Hanya itu. Dan kalau Bapak nggak mau bayar juga, pokoknya istri Bapak bakal tetap disekap di sini sama kami. Oke. Kirim juga sekarang lokasi kalian di mana. Biar saya datang ke sana, saya akan negosiasi dengan kalian semua. Oke. Sekarang Bapak datang aja ke kampung kami. Kampung Mekarwangi. Oke, share sekarang ya. Saya segera ke sana. Kita akan diskusikan dengan baik-baik. Oke? Setuju. Tapi ingat Pak, jangan sesekali Bapak berani-berani lapor polisi. Atau kalau enggak, kami tidak menjamin atas keselamatan istri Bapak. Jangan sakiti istri saya. Kalau kalian sampai berani menyakiti istri saya tidak akan negosiasi dengan kalian semua. Ayo Arta, kita mesti ke Mekarwangi. Ya, Pak. Rafka, tolong. Jangan melakukan hal yang gegabah. Pikirkan apa yang mau kamu lakukan. Masa kamu mau ke sana? Jangan nekat, ingat penyakit kamu. Iya, Rafka. Biarkan orang keamanan kantor kita yang bergerak dan percayakan sama mereka. Dan yang pasti, jangan sampai Rafka menawarkan kompensasi besar ke mereka. Enak aja. Terus kalau sampai mereka menyakiti Ayuna, siapa yang mau tanggung jawab? Rafka, kamu ini kenapa sih? Kamu bukan seperti Rafka yang Papa kenal.